Peradaban suku Maya kuno adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah planet kita. Matematika tingkat lanjut, pengamatan astronomi yang cerdas, arsitektur yang megah, dan seni kreatif adalah pencapaian terbesar suku Maya, yang hidupnya berputar di sekitar berbagai praktik keagamaan yang seringkali mencakup ritual kekerasan seperti pengorbanan darah. Kerajaan suku Maya mencapai puncaknya pada sekitar 800 Masehi, tetapi kebanyakan dari mereka secara misterius runtuh pada abad-abad berikutnya. Kerajaan suku Maya terakhir ditaklukkan oleh Spanyol pada akhir abad ke-17. Sekitar 7 juta orang suku Maya masih ada sampai sekarang di Meksiko, Guatemala, Belize, El Salvador, dan Honduras. Beberapa dari mereka masih mengikuti tradisi leluhur kunonya. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang suku Maya. Pertama, suku Maya sebenarnya masih ada dan hidup di seluruh dunia. Meskipun peradaban suku Maya kuno yang perkasa runtuh berabad-abad yang lalu, orang-orang suku Maya masih mendiami dunia. Faktanya, ada lebih dari 7 juta orang suku Maya yang masih hidup di wilayah kerajaan kuno saat ini. Banyak dari mereka mencoba untuk mempertahankan bagian-bagian dari budaya suku Maya kuno, sementara yang lain lebih berasimilasi dengan budaya modern di daerah mereka tinggal. Dilansir dari Ancient.eu, populasi terbesar suku Maya modern dapat ditemukan di daerah-daerah tertentu di Meksiko, terutama negara bagian Yucatan, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, dan Chiapas, Guatemala, Belize, El Salvador, dan Honduras Barat. Kedua, suku Maya memiliki keterampilan menulis tingkat lanjut. Banyak prestasi dari peradaban suku Maya dapat dikaitkan dengan fakta sederhana bahwa suku Maya mampu berkomunikasi dan melestarikan pengetahuannya dengan cara yang sangat efisien melalui keterampilan menulis mereka yang canggih. Bahasa tulisan suku Maya dalam bentuk hieroglif yang mirip dengan peradaban Mesir kuno, dan mereka menggunakannya untuk menulis di atas batu, kayu, dan bahkan dalam buku-buku yang terbuat dari kulit pohon ara yang lembut. Para peneliti sebelumnya berpikir untuk waktu yang lama bahwa bahasa tulisan suku Maya dikembangkan sekitar 1700 tahun yang lalu. Tetapi temuan menunjukkan bahwa itu mungkin jauh sebelumnya, sekitar 2300 tahun yang lalu. Ketiga, menurut kalender suku Maya, dunia seharusnya berakhir pada tahun 2012. Berdasarkan laporan National Geographic, kalender suku Maya adalah salah satu pencapaian terbesar dari peradaban kuno. Bukan hanya karena pengamatan suku Maya terhadap langit dan pemahaman mereka tentang waktu sangat mengagumkan pada zaman itu, tetapi juga karena kalender telah menyebabkan banyak kehebohan di zaman modern. Menurut kalender suku Maya, akhir dunia seharusnya terjadi pada 21 Desember 2012. Tetapi kita jelas masih di sini. Dan memang, tanggal dalam kalender suku Maya sebenarnya tidak menandakan akhir dunia. Hanya akhir dari salah satu yang disebut periode penciptaan dalam kalender hitungan panjang suku Maya. Di satu sisi, akhir dari periode penciptaan suku Maya mirip dengan akhir tahun yang sekarang kita rayakan setiap 31 Desember. Jadi sudah pasti tidak ada yang perlu ditakutkan. 4. Suku Maya melakukan beberapa hal aneh kepada anak-anaknya. Orang-orang suku Maya kuno memiliki beberapa ide yang sangat tidak biasa mengenai bagaimana anak-anak mereka harus terlihat. Ide-ide yang saat ini akan dianggap kasar. Sebagai contoh, kelas atas suku Maya menempelkan papan pada dahi bayi untuk membuat permukaan rata, yang tampaknya merupakan tampilan yang diinginkan saat itu. Mereka juga menggantung benda-benda tertentu di depan mata bayi yang baru lahir dan membuat gigi anak-anak runcing atau membuat lubang yang akan diisi dengan batu giok. Kebiasaan lain yang aneh, mereka melibatkan penamaan anak-anak sesuai dengan hari di mana mereka dilahirkan, karena setiap hari dalam setahun memiliki nama khusus untuk anak laki-laki dan perempuan. 5. Pengorbanan darah merupakan hal yang umum bagi suku Maya. Banyak kebiasaan sehari-hari suku Maya kuno yang tak lazim. Pengorbanan darah kepada para dewa adalah hal yang umum di antara suku Maya.
Anak-anak kecil biasanya menjadi pilihan utama untuk pengorbanan seperti itu karena jiwa mereka murni yang diyakini membawa kemakmuran. Pada beberapa kesempatan, budak atau tawanan perang digunakan sebagai pengganti anak-anak. Salah satu fakta suku Maya yang paling mengejutkan mengungkapkan bahwa beberapa orang suku Maya modern masih melakukan pengorbanan darah. Tetapi mereka tentu saja tidak menggunakan darah manusia. Mereka menggunakan darah sapi atau ayam sebagai gantinya. 6. Suku Maya memiliki pengetahuan mendalam seputar pengobatan. Obat-obatan suku Maya jelas tidak mungkin berevolusi seperti obat modern. Namun dibandingkan dengan peradaban lain pada waktu itu, dan banyak peradaban yang hidup berabad-abad setelah suku Maya kuno, mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang tubuh manusia dan kemungkinan cara penyembuhannya. Hal ini disebabkan oleh fakta sederhana bahwa obat-obatan, seperti juga hampir semua bidang kehidupan lainnya, terkait erat dengan agama. Sehingga beberapa orang terpilih yang diizinkan untuk sembuh diberi pendidikan yang sangat baik. Laporan dari aljazeera.com menuliskan, tabib suku Maya disebut dukun, dan meskipun sebagian dari penyembuhannya bergantung pada sihir dan niat baik para dewa, mereka tahu bagaimana menjahit luka dalam dengan menggunakan rambut manusia, menyembuhkan patah tulang, dan bahkan melakukan beberapa hal yang dilakukan oleh dokter gigi. Karena banyak praktik spiritual yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari di kerajaan suku Maya kuno, seharusnya tidak mengejutkan mengetahui bahwa berbagai obat halusinogen alami digunakan untuk pengobatan. Tetapi solusi alami ini tidak hanya digunakan untuk menghubungkan orang dengan dunia spiritual, tetapi juga digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit. Obat alami paling umum yang digunakan oleh suku Maya adalah tembakau, jamur, dan berbagai tanaman lain yang dapat digunakan untuk membuat minuman beralkohol. Pengetahuan luas suku Maya tentang tanaman yang dapat digunakan dalam pengobatan sebagian diungkapkan oleh tembikar dan ukiran suku Maya yang sering menggambarkan ritual penyembuhan. 7. Permainan bola secara signifikan lebih berbahaya pada masa suku Maya. Permainan bola suku Maya yang menakjubkan sangat populer di budaya zaman kuno. Jadi apa yang begitu berbahaya tentang permainan bola suku Maya? Misalnya, bola memiliki berat sekitar 3,6 kg yang cukup untuk menyebabkan cedera serius dengan sendirinya. Selain itu, permainannya sendiri sangat kejam, memungkinkan atau bahkan mendorong para pemain untuk memukul dan menabrak lawan dengan kekuatan penuhnya. Tak perlu dikatakan, banyak pemain meninggal di lapangan. Jadi mungkin tidak mengherankan bahwa hanya 1 gol yang cukup untuk mengakhiri permainan. 8. Suku Maya adalah penggemar berat sauna. Bagian penting dari budaya suku Maya adalah menjadi murni. Kebiasaan tersebut berhubungan dengan agama mereka. Jadi seharusnya tidak mengherankan bahwa suku Maya adalah penggemar berat sauna. Tentu saja, versi sauna mereka sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang, tetapi fasilitasnya serupa. Dibangun dari batu dan memiliki lubang kecil di bagian atas langit-langit. Air dituangkan ke bebatuan panas di dalam bangunan berbatu ini dan menghasilkan uap. Mandi sauna digunakan pada berbagai kesempatan, termasuk untuk menyembuhkan orang sakit, merevitalisasi calon ibu yang baru saja mengandung anak, dan untuk membersihkan tubuh maupun pikiran seseorang agar lebih dekat dengan para dewa. 9. Kehidupan suku Maya antara yang kaya dan miskin sungguh berbeda. Seperti di kebanyakan peradaban, baik dulu maupun sekarang, kehidupan orang-orang kaya di antara suku Maya sangat berbeda dari kehidupan orang-orang miskin. Raja suku Maya dan para bangsawannya yang terhormat tentu saja menjalani kehidupan yang sangat nyaman di istana-istana berbatu yang besar, memiliki semua kebutuhannya, dan mengenakan pakaian berwarna-warni dari bahan-bahan bagus dengan perhiasan. Di sisi lain, rakyat jelata harus bekerja keras mendapatkan hak mereka untuk hidup di komunitas.
Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai petani atau pengrajin dari pagi hingga malam, serta mengenakan pakaian sederhana. Mereka tinggal di gubuk sederhana dari lumpur dan batu.